Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Chandra Salsabila dengan NIM 19043211054, Prodi Keuangan dan Perbankan dari kelas BK6B jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta. Saya kali ini akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Kinerja Keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk berdasarkan rasio likuiditas periode 2017 sampai 2021. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya Bapak Darna SEMSI karena telah membimbing saya selama pengerjaan tugas akhir saya. Terima kasih. Topik pembahasan. Di topik pembahasan yang akan saya bahas adalah latar belakang. Yang kedua, tujuan penulisan. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, gambaran perusahaan Bank Bukopin. Yang kelima, pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang pertama adalah untuk menjelaskan bagaimana tingkat likuiditas terhadap quick ratio PT Bank KB Bukopin Tbk pada periode tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang kedua, untuk menjelaskan bagaimana tingkat likuiditas terhadap cash ratio PT Bank KB Bukopin Tbk pada periode 2017 sampai dengan tahun 2021. Yang ketiga, untuk menjelaskan bagaimana tingkat likuiditas terhadap loan to deposit ratio PT Bank KB Bukopin Tbk pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Dan yang keempat adalah untuk menjelaskan bagaimana tingkat likuiditas terhadap loan to asset ratio PT Bank KB Bukopin Tbk pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Latar belakang yang pertama adalah pentingnya pengukuran kinerja keuangan bank. Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Pertumbuhan suatu bank dapat dilihat melalui kinerja keuangan bank tersebut. Melalui laporan keuangan perusahaan, kinerja keuangan bank dapat terlihat baik dan buruknya. Penting untuk memperhatikan kinerja keuangan suatu bank karena kinerja keuangan merupakan hasil dicapai oleh perusahaan perbankan dalam suatu periode tertentu. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga bank harus mengelola kinerja keuangannya dengan baik untuk meminimalisir risiko yang terjadi di bank. Apabila kinerja keuangan bank buruk, maka akan berpengaruh dalam penyaluran dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Yang kedua, rasio likuiditas sebagai pengukuran kinerja keuangan Bank KB Bukopin dalam memenuhi hutang jangka pendek dan kewajiban kepada para deposan. Likuiditas mempunyai pengertian, yaitu indikator untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, jangka pendek ataupun yang akan jatuh tempo. Likuiditas juga sebagai penilaian kinerja keuangan bank dalam membayar kembali simpanan yang dihimpun dari masyarakat. Indikator likuiditas bank dapat dikatakan baik apabila bank dapat memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek atau yang akan jatuh tempo, sehingga bank tersebut dapat dikategorikan sebagai liquid ataupun illiquid. Untuk menganalisa kinerja keuangan berdasarkan likuiditas dapat menggunakan quick ratio, cash ratio, loan to deposit ratio, dan loan to asset ratio. Dengan mengelola likuiditas dengan baik, maka bank dapat membuat para deposan yakin bahwa para deposan dapat menarik uangnya sewaktu-waktu pada saat jatuh tempo. Untuk inilah likuiditas bank penting dan dibutuhkan. Yang ketiga adalah masalah likuiditas Bank KB Bukopin pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Seperti yang dikutip dalam berita Kompasiana bahwa Bank KB Bukopin mengalami masalah likuiditas yang dialami oleh para nasabahnya di tahun 2020. Disebutkan bahwa nasabah kesulitan mengambil uangnya di cabang Bank Bukopin dengan mengambil uangnya hanya mendapatkan maksimal penarikan 10 juta. Setelah berita tersebut, akhirnya Bank Bukopin memberikan klarifikasi bahwa Bank Bukopin mengalami masalah likuiditas, tetapi para nasabah diminta jangan khawatir akan hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengambil topik judul Kinerja Keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk berdasarkan rasio likuiditasnya periode 2017 sampai dengan 2021. Tinjauan pustaka.
Yang pertama adalah pengertian laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia melalui Standar Akuntansi Keuangan pada tahun 2012 yang disebutkan di paragraf nomor 7 pada penyajian laporan keuangan merupakan suatu proses dalam periode akuntansi di mana menyusun beberapa laporan seperti laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, laporan laba rugi, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Laporan-laporan tersebut merupakan bagian yang penting dalam sebuah laporan keuangan suatu perusahaan. Yang kedua adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah kegiatan menganalisa yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan dan merupakan proses untuk mengkaji laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, meneliti masing-masing unsur tersebut yang bertujuan untuk memperoleh arti dan makna yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri, menurut Kasmir tahun 2011. Yang selanjutnya adalah pengertian kinerja keuangan. Menurut Irhan Fahmi tahun 2011, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan kegiatan keuangan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Lalu, penilaian kinerja keuangan menurut Munawir pada tahun 2015, pengukuran kinerja keuangan mempunyai beberapa tujuan, diantaranya yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas atau mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat solvabilitas atau kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutang jangka panjangnya ketika perusahaan suatu saat dilikuidasi. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan rentabilitas atau kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari aset dan ekuitas yang dimilikinya. Untuk mengetahui tingkat aktivitas usaha, yaitu mengetahui kemampuan perusahaan mengelola dananya untuk kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas usaha. Yang selanjutnya adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas menurut Heri tahun 2015 merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan satu entitas dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu mendapatkan informasi mengenai kemampuan entitas dalam melunasi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo. Yang kedua, mendapatkan informasi mengenai kemampuan entitas dalam menggunakan aktiva lancarnya dalam melunasi kewajiban lancar. Yang ketiga, alat perencanaan keuangan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan kas dan juga utang jangka pendek. Gambaran umum perusahaan. Bank Bukopin berdiri sejak tanggal 10 Juli tahun 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia yang akhirnya disingkat Bukopin. Bank mulai melaksanakan usaha komersial sejak Bank Umum Koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971. Bukopin melakukan penggabungan usaha dengan beberapa bank umum koperasi. Perubahan nama Bank Umum Koperasi di Indonesia atau Bukopin menjadi Bank Bukopin disahkan dalam rapat anggota Bank Umum Koperasi Indonesia yang dituangkan dalam surat nomor 03-12-12-89 tanggal 2 Januari 1990. PT Bank Syariah Bukopin dan PT Bukopin Finance merupakan dua anak perusahaan dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Bank Bukopin. Pada PT Bank KB Bukopin Tbk terdapat 3 bisnis yang dijalankan, yaitu simpanan, pinjaman, dan layanan. Pembahasan. Yang pertama, tingkat likuiditas PT Bank KB Bukopin Tbk terhadap quick ratio pada periode 2017 sampai dengan 2021. Seperti yang kita ketahui, quick ratio merupakan penilaian kemampuan bank dalam membayar simpanan nasabah dengan aset yang dimilikinya atau liquid aset yang dimilikinya. Diketahui rumusnya adalah liquid asset dibagi dengan total deposit. Kriteria penilaian quick ratio menurut sumber PBI nomor 17/11/PBI/2015 adalah memiliki batas atas atau lebih dari 4,05%. Yang memiliki arti semakin besar, maka bank semakin dinyatakan liquid. Pada tahun 2017, quick ratio PT Bank KB Bukopin adalah 17,32%, yang artinya bank mampu memenuhi
kewajibannya kepada para deposan menggunakan alat liquid yang dimilikinya sebesar 17,32%. Pada tahun 2018, dalam jutaan rupiah, total liquid aset Bank KB Bukopin adalah 12.005.453 dengan total deposit 76.149.550. Maka, hasil quick ratio pada tahun 2018 adalah 15,77%, yang artinya Bank Bukopin mampu membayar kembali simpanan deposan dengan alat liquid yang dimilikinya sebesar 15,77%. Pada tahun 2019, total liquid aset Bank KB Bukopin adalah 7.956.853 dengan total deposit Rp80.813.460. Maka quick ratio Bank KB Bukopin pada tahun 2019 adalah 13,18%, yang artinya bank mampu membayar kembali simpanan yang pada nasabah sebesar 13,18%. Pada tahun 2020, quick ratio PT Bank KB Bukopin sebesar 15,11% dengan liquid aset 9.351.940 dan total deposit 44.043.838, yang artinya bank mampu membayar kembali simpanan nasabah atau simpanan deposan dengan alat liquid yang dimilikinya sebesar 15,11%. Pada tahun 2021, liquid aset Bank KB Bukopin adalah Rp16.460.049 dengan total deposit Rp55.822.776. Maka diperoleh quick ratio 29,49%, yang artinya bank mampu membayar kembali simpanan nasabah dengan alat liquid yang dimilikinya sebesar 29,49%. Rasio yang selanjutnya adalah cash ratio. Cash ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan bank melunasi hutang jangka pendeknya dengan alat liquid yang dimilikinya. Maka diperolehlah rumus liquid aset dibagi short term borrowing dikali 100%. Lalu selanjutnya kriteria penilaian cash ratio menurut sumber Bank Indonesia yaitu PBI nomor 17/11 PBI 2015 yang memiliki batas atas 4,05%, yang artinya semakin besar rasio ini maka bank dinyatakan semakin liquid. Cash ratio pada PT Bank KB Bukopin Tbk tahun 2017 seperti yang kita lihat adalah 16,05% dengan liquid aset Rp15.339.048 dan short term borrowing Rp95.545.173. Lalu tahun 2018, liquid aset Bank Bukopin sebesar Rp12.005.453 dengan short term borrowing Rp82.474.588. Maka diperoleh hasil cash ratio sebesar 14,56%, yang artinya kemampuan bank dalam melunasi hutang jangka pendek dengan alat liquid yang dimilikinya sebesar 14,56%. Lalu pada tahun 2019, liquid aset Bank Bukopin Rp10.652.074 dengan short term borrowing Rp88.488.670. Maka cash ratio Bank Bukopin tahun 2019 adalah 12,04%. Maka ini artinya kemampuan Bank Bukopin untuk melunasi hutang jangka pendeknya dengan alat liquid yang dimilikinya adalah sebesar 12,04%. Lalu, pada tahun 2020, liquid aset Bank Bukopin sebesar Rp6.456.719 dengan short term borrowing Rp65.719.667. Maka hasil cash ratio Bank Bukopin sebesar 10,13%, yang artinya Bank Bukopin mampu melunasi hutang jangka pendek dengan alat liquid yang dimilikinya sebesar 10,13%. Lalu, pada tahun 2021, liquid aset Bank Bukopin sebesar Rp16.460.049 dengan short term borrowing Rp69.795.821. Maka cash ratio Bank Bukopin pada tahun 2021 sebesar 23,58%, yang artinya Bank Bukopin mampu membayar kembali atau melunasi hutang jangka pendeknya dengan alat liquid yang dimilikinya sebesar 23,58%. Rasio yang selanjutnya adalah loan to deposit ratio atau yang biasa disingkat LDR. Rumus loan to deposit ratio adalah total loan dibagi dengan total deposit dikali dengan 100%.
Lalu, kriteria penilaian loan to deposit ratio menurut Bank Indonesia yang bersumber dari PBI nomor 17/11 PBI tahun 2015 bahwa batas bawah loan to deposit ratio adalah 78% dan batas atasnya adalah 92%. Yang memiliki arti semakin besar kredit yang diberikan oleh bank, maka semakin banyak risiko yang ditanggung oleh bank. Pada tahun 2017, total loan Bank Bukopin sebesar 70.479.820 dengan total deposit 88.586.160. Maka rasio loan to deposit ratio adalah 79,56%, yang artinya setiap satu kredit yang diberikan oleh bank dijamin oleh 0,79 rupiah dana pihak ketiga. Lalu pada tahun 2018, total loan Bank Bukopin sebesar 64.365.307 dengan total deposit 76.149.550. Maka LDR Bank Bukopin adalah 84,52%, yang artinya setiap satu rupiah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dijamin oleh 0,84 rupiah dana pihak ketiga. Lalu pada tahun 2019, total loan Bank Bukopin adalah 67.835.773 dengan total deposit 80.813.460 rupiah. Maka LDR Bank Bukopin adalah 83,94%, yang artinya setiap satu rupiah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dijamin oleh 0,83 rupiah dana pihak ketiga. Pada tahun 2020, total loan Bank Bukopin adalah 56.266.216 dengan total deposit 44.042.838. Maka LDR Bank Bukopin sebesar 127,75%, yang artinya setiap satu rupiah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dijamin oleh 1,27 rupiah dana pihak ketiga. Pada tahun 2021, total loan Bank Bukopin adalah 53.850.273 dengan total deposit 55.822.776. Maka LDR Bank Bukopin adalah 96,47%, yang artinya setiap satu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dijamin oleh 0,96 rupiah dana pihak ketiga. Lalu rasio yang terakhir adalah loan to asset ratio atau biasa disingkat LAR. Loan to asset ratio adalah kemampuan bank untuk memberikan kredit kepada para nasabahnya dengan aset yang dimiliki oleh bank. Lalu, rumus dari LAR adalah total loan dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Kriteria penilaian loan to asset ratio adalah yang pertama adalah sangat sehat dengan LAR kurang dari 75%. Yang kedua, sehat dengan LAR 75% sampai dengan 85%, cukup sehat 85% sampai 100%, kurang sehat 100% sampai 120%, dan tidak sehat jika lebih dari 120%. Pada tahun 2017, total loan dari Bukopin adalah 70.479.820 dengan total aset 106.442.999, yang artinya total LAR Bank KB Bukopin adalah 66,21%. Ini juga artinya adalah setiap satu kredit yang diberikan oleh bank dibiayai oleh aset yang dimiliki sebesar 0,66 rupiah. Yang kedua, total loan Bank KB Bukopin pada tahun 2018 adalah 64.365.307 dengan total aset 95.643.923. Maka LAR pada tahun 2018 adalah 67,30%, yang artinya setiap satu kredit yang diberikan dibiayai oleh 0,67 rupiah kredit yang dimiliki aset yang dimiliki oleh bank. Tiap satu kredit yang diberikan dibiayai oleh 0,67 aset yang dimiliki bank. Pada tahun 2019, total loan Bank Bukopin adalah 67.835.773 dengan total aset 100.264.248. Maka total LAR Bank Bukopin pada tahun 2019 adalah 67,66%. Yang artinya setiap satu kredit yang diberikan oleh bank, tiap satu rupiah kredit yang diberikan oleh bank dijamin oleh setiap
Setiap Rp1 kredit yang dimiliki oleh bank dibiayai oleh aset sebesar 0,67. Lalu pada tahun 2020, total loan Bank KB Bukopin adalah 56.266.216 dengan total aset 79.938.578. Maka LAR yang didapatkan adalah 70,39%, yang artinya setiap Rp1 kredit yang diberikan oleh bank dibiayai oleh 0,70 rupiah aset yang dimiliki oleh bank. Lalu, tahun 2021, total loan Bank KB Bukopin adalah 53.850.273 dengan total aset 89.215.674. Maka LAR Bank Bukopin tahun 2021 adalah 60,36%. Yang artinya, setiap Rp1 kredit yang diberikan oleh Bank KB Bukopin dibiayai oleh 0,60 rupiah aset yang dimiliki oleh bank. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, quick ratio. Selama 5 tahun, quick ratio PT Bank KB Bukopin Tbk selalu memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan masuk dalam kategori sehat karena selalu berada di atas batas atas yang ditetapkan, yaitu sebesar lebih dari 4,05%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Bank KB Bukopin Tbk mampu membayar kewajiban dana pihak ketiga dengan harta yang paling liquid yang dimiliki oleh bank, sehingga membuat bank dinyatakan liquid. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis dari cash ratio, PT Bank KB Bukopin Tbk periode 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan bahwa telah terjadi pertumbuhan di tahun 2018 dan mengalami penurunan di tahun setelahnya, yaitu 2019 sampai 2020. Namun pada tahun 2021, PT Bank KB Bukopin Tbk mengalami pertumbuhan kembali setelah penurunan 2 tahun sebelumnya. Dengan hasil cash ratio tersebut, maka Bank KB Bukopin termasuk dalam kategori bank yang sehat sesuai dengan ketentuan standar Bank Indonesia sebesar lebih dari 4,05%. Yang ketiga adalah loan to deposit ratio. Berdasarkan hasil dari analisis loan to deposit ratio, PT Bank KB Bukopin Tbk periode 2017 sampai 2021 menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan LDR di tahun 2020 dan 2021 yang semula stabil di angka lebih dari 78% dan kurang dari 92%. Namun naik sangat signifikan menjadi 127,75% pada tahun 2021 dan pada tahun 2020 menjadi 96,47%. Dengan hasil LDR tersebut, maka PT Bank KB Bukopin Tbk masuk dalam kategori yang cukup sehat karena hanya mengalami masalah peningkatan signifikan LDR di tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Meskipun peningkatan tersebut terjadi, namun LDR masih berada di bawah 100%. Yang terakhir adalah loan to asset ratio. Berdasarkan hasil dari analisis loan to asset ratio, PT Bank KB Bukopin Tbk periode 2017 sampai 2021 menunjukkan bahwa dalam periode tersebut LAR PT Bank KB Bukopin dikategorikan sehat. Meskipun terjadi penurunan dan pertumbuhan dalam periode tersebut, namun PT Bank KB Bukopin selalu memenuhi kriteria penilaian ditetapkan oleh bank, yaitu sebesar kurang dari 75%. Yang terakhir adalah saran. Yang pertama, disarankan kepada PT Bank KB Bukopin Tbk untuk terus mempertahankan quick ratio sesuai dengan standar Bank Indonesia dengan mengelola liquid asetnya dengan baik, sehingga dapat terus memenuhi kewajiban dana pihak ketiga seperti dana atas tabungan, giro, dan deposito nasabah dengan menggunakan harta paling liquid yang dimiliki oleh bank. Yang kedua, disarankan kepada PT Bank KB Bukopin untuk meningkatkan liquid aset untuk mempertahankan tingkat cash ratio sesuai dengan standar Bank Indonesia, sehingga dapat memenuhi hutang jangka pendek yang dimiliki oleh bank. Dan yang ketiga adalah disarankan kepada PT Bank KB Bukopin untuk menurunkan tingkat loan to deposit ratio-nya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan meningkatkan dana pihak ketiga yang dimilikinya sesuai dengan kredit yang diberikan, sehingga dapat meminimalisir risiko loan to deposit ratio yang dimiliki oleh bank. Dan yang terakhir, disarankan kepada PT Bank KB Bukopin Tbk untuk mempertahankan kinerja loan to asset ratio-nya yang stabil dalam kategori yang sehat dan terus dapat memaksimalkan pemanfaatan aset yang dimilikinya sehingga mampu mendatangkan pendapatan untuk PT Bank KB Bukopin.